Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aljosa Frantoni. Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang penuh kasih, karena kita sudah diberi kesempatan kembali untuk bangun, untuk melanjutkan perjalanan hidup kita, dan juga di dalam kondisi tubuh yang baik, sehat, dan juga penuh semangat. Mari kita awali aktivitas hidup kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh dan bersekutu beribadah kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu hening sejenak. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari baru yang Engkau sediakan untuk kami jalani kembali. Kami bersyukur kami boleh dibangunkan pagi ini dalam kondisi yang baik, sehat, dan penuh semangat untuk terus mewujudkan dan memperjuangkan mimpi dan impian kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama bersaat teduh, mendekatkan diri kami kepada Tuhan, untuk terus menjadikan Tuhan pandu di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga belajar firman Tuhan pada pagi hari ini untuk terus meningkatkan spiritualitas hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang menjalani kehidupan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama memohon pimpinan. Amin. Mari kita puji dan muliakan Allah kita dengan nyanyian dari PKJ nomor 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Lebih besar dari segala
Firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan pagi hari ini saya dasarkan pada Mazmur pasal yang ke-37. Kita baca ayat yang kelima. Mazmur pasal 37 ayat kelima, demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat, saya memberi judul pada renungan pagi ini adalah menyerahkan masa depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pada tanggal 14 Februari yang lalu, kemarin, ada hal yang menarik menurut saya yang terjadi pada hari kemarin itu, sahabat. Apa itu? Pada 14 Februari kemarin kita bersama-sama menjalani pemilu. Kita sedang memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan. Tentu tidak hanya 5 tahun ke depan, kebijakan yang akan dibuat akan berdampak di tahun-tahun yang akan datang. Tentu tidak hanya presiden dan wakil presiden yang sedang kita pilih atau di dalam pemilu ini, tetapi juga wakil-wakil rakyat yang turut andil di dalam membangun negeri ini. Dari pagi hingga siang kita nyoblos dan heboh dengan diskusi tentang politik pemilu ini. Kemudian pada sore malamnya kita bersama-sama memperingati Rabu Abu di dalam kebaktian. Kita diajak untuk mengingat kembali bahwa kita ini adalah makhluk yang rapuh di hadapan Tuhan. Makhluk yang mudah tergoda dengan dosa, sehingga kita diingatkan dan dipanggil kembali untuk melakukan pertobatan dan menjalani kehidupan berdasar kehendak Tuhan. Tidak hanya pemilu dan tidak hanya peringatan Rabu Abu yang kita jalani pada 14 Februari lalu, tetapi pada 14 Februari yang lalu itu juga secara global orang-orang memperingati Hari Valentine, Hari Kasih Sayang. Di dalam hari Valentine itu kita diingatkan dan diajak untuk mengekspresikan kasih sayang kita kepada sesama. Bahwa hidup ini indah dengan kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan antar manusia. Ada 3 momen yang kita peringati pada 14 Februari kemarin, sahabat. Tentu hal tersebut terjadi begitu saja tanpa adanya kesengajaan. Tidak dibuat-buat, tidak direncanakan, dan tidak dipas-paskan hari dan agendanya. Saya ingin mengajak kita merefleksikan hari kemarin 14 Februari. Bahwa pada hari itu kita ditunjukkan dan dapat belajar mengenai gambaran akan kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Siapa yang di antara kita tidak memiliki keinginan, harapan, atau cita-cita? Tentu setiap orang memilikinya. Saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pasti punya harapan, pasti punya cita-cita, pasti punya keinginan. Dan keinginan, harapan, dan cita-cita inilah yang kita nampakkan dalam proses pemilu kemarin. Kita sedang memilih dan berharap pada sosok pemimpin yang kita cita-citakan. Namun, pilihan kita tersebut, cita-cita kita tersebut belum tentu terwujud. Mengapa demikian? Sebab keterpilihan salah satu paslon atau calon atau yang kita cita-citakan itu juga bergantung dari seberapa banyak orang lain yang juga memilihnya. Kita berharap, kita bercita-cita, kita berkeinginan, namun belum tentu semua itu terwujud. Momen Valentine mengingatkan kita kembali bahwa di dunia ini ada yang namanya kasih sayang. Hal yang sangat dirindukan dan dibutuhkan oleh tiap orang. Kita rindu untuk dikasihi oleh orang lain. Kita ingin disayangi oleh orang lain. Dan hal itu mengingatkan kita pada nilai dari ajaran iman Kristen, yakni kasih. Kita diingatkan, sahabat, bahwa sesungguhnya kita itu sudah mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang yang besar, yang luar biasa. Dari siapa? Dari Tuhan kita, Yesus Kristus.
Ia sungguh mengasihi kita manusia. Allah itu sungguh mengasihi ciptaannya. Sehingga kita tahu bersama, Ia sampai rela mengorbankan nyawa dan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ia rela meninggalkan tahta kemuliaannya untuk hidup di tengah-tengah kehidupan manusia di bumi, merasakan penderitaan untuk memperbaiki, untuk mendamaikan kembali relasi manusia dengan Allah yang telah retak oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan pada momen Rabu Abu, kita juga diingatkan bahwa kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang membutuhkan pertolongan dari Sang Pencipta, yakni Allah. Tanpa belas kasih Allah, kita tidak berdaya dalam menjalani kehidupan. Untuk itulah kita diingatkan kembali bahwa kita harus berserah penuh pada kehendak Allah di dalam perjalanan kehidupan ini. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, 3 momen yang berlangsung pada 14 Februari kemarin mengajak kita untuk merenungkan kembali bahwa tidak ada yang lebih utama, yang lebih penting, yang lebih berharga di dalam kehidupan ini selain mengikuti kehendak Allah. Setiap rencana manusia belum tentu terwujud berjalan sesuai yang direncanakan. Sumber dari kasih sayang adalah Allah. Tidak ada kasih sayang yang murni dan setia seperti yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan ini. Dan kita diingatkan bahwa kita adalah ciptaan Allah yang berasal dari debu. Allah yang membentuk kita, Allah yang memberi kita nafas kehidupan, dan Allah adalah pemilik kehidupan itu sendiri. Jadi benar apa yang menjadi ungkapan iman pemazmur dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 yang kita baca bersama tadi, sahabat. Pemazmur mengungkapkan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Iman pemazmur yang telah melihat karya dan kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidupnya membuat ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ia percaya pada kehendak rencana Tuhan yang bagi dia adalah indah. Ia percaya pada jalan yang Tuhan pilihkan untuknya. Dan ia juga percaya bahwa Tuhan akan menolongnya dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana dengan kita, sahabat? Dari pengenalan dan relasi kita dengan Allah sampai dengan detik ini, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita menjadi orang Kristen. Sudah seberapa jauhkah kita memiliki iman seperti pemazmur? Sudahkah kita menerima dan menjalani kehidupan sesuai dengan yang Tuhan tunjukkan kepada kita? Atau kita masih berkeras diri menentukan jalan hidup sesuai dengan nafsu keinginan diri kita? Mari kita merenungkannya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, Tuhan, yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau begitu mengasihi kami, bahwa Engkau begitu melihat kehidupan kami, mengamati, dan juga senantiasa menopang serta menolong di tiap pergumulan dan tantangan kehidupan yang kami jalani. Semua itu nyata kasih Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Namun kami memohon ampun, bila mana kami telah merasakannya, kami juga mempercayainya, namun seringkali kami tidak menyerahkan hidup kami sepenuhnya pada rencana kehendak Tuhan. Kami masih menjadi pribadi yang berkeras diri, menginginkan kehidupan ini berjalan, berlangsung, sesuai dengan apa yang kami inginkan, berdasarkan hawa nafsu keinginan diri kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang masih belum dapat menjadikan hidup kami ini sepenuhnya untuk mengikuti kehendak Tuhan.
Dan biarlah melalui perenungan firman Tuhan pagi ini, kami senantiasa diingatkan, diajak untuk kembali mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan juga menjalani hari-hari kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami memohon Roh Kudus menolong dan memimpin kami. Pada pagi ini kami juga bersama-sama memohon kiranya aktivitas yang akan kami jalankan pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami Tuhan mampukan untuk melewati berbagai tantangan kehidupan, pergumulan dengan baik. Dan tak lupa kami juga memohon, biarlah kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh berguna dan berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan perjalanan hidup kami pada hari ini, hari esok, dan di masa yang akan datang hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Sebab kami yakin dan percaya di dalam Tuhan ada damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.